Penting banget nih untuk punya ketenangan jiwa dan pikiran. Soalnya banyak orang yang mentalnya rusak gara-gara lingkungan, temen, pacar, atau bahkan keluarga. Nah, jadi di sini Bastian Stoic bakal kasih insight yang keren banget buat kalian semua. Yuk, dengerin bareng-bareng. Bayangkan masa depan di mana kamu menjalani hidup penuh ketenangan, bahkan di momen-momen paling stres. Kamu bangun setiap hari dengan perasaan kuat dan siap menghadapi apapun yang terjadi. Sekarang bayangkan hal itu terjadi sekarang. Saat kamu menonton video ini, bayangkan dirimu menguasai seni tetap tenang dalam situasi stres. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita punya kekuatan untuk mengatur respon kita terhadap tantangan hidup. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana dan kuat ini, kamu bisa membangun ketahanan dan kedamaian, seperti yang diyakini para filsuf Stoik. Seperti yang dikatakan oleh filsuf kuno Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Jadi, mari kita mulai langkah-langkah ini. Dan ingat, perubahan kecil hari ini bisa membawa hidup yang lebih damai di masa depan. Pertama-tama, terima kasih sudah memilih video ini dari sekian banyak pilihan di luar sana. Kami merasa terhormat kamu bersama kami. Saat kita mulai, aku mengajakmu untuk membuat komitmen kecil untuk dirimu sendiri. Tetaplah fokus dan hadir selama penjelajahan ini. Ingat, kamu bukan hanya penonton biasa, kamu membawa sesuatu yang unik dalam pengalaman ini. Mari kita manfaatkan waktu kita bersama dengan sebaik-baiknya, tetap waspada dan terbuka terhadap apa yang akan datang. Mari kita mulai. 1. Kembangkan kesadaran diri. Pernahkah kamu berhenti untuk mendengarkan pikiranmu sendiri? Benar-benar mendengarkan? Menariknya, selalu ada percakapan yang terjadi di dalam kepalamu. Terkadang percakapan ini tenang, namun terkadang seperti angin puting beliung. Percakapan ini membentuk emosimu, keputusanmu, dan akhirnya hidupmu. Kesadaran diri adalah tentang mendengarkan percakapan ini, memahami mengapa kamu merasakan dan memikirkan sesuatu. Pemahaman ini adalah hal yang sangat penting. Bayangkan dirimu sebagai dua orang. Satu adalah pemikir yang marah, kesal, atau bersemangat. Yang lain adalah pengamat yang melihat segalanya tanpa penilaian. Pengamat ini adalah stoik dalam dirimu. Saat kamu berada dalam situasi sulit, beralihlah menjadi pengamat. Perhatikan reaksimu tanpa terbawa oleh mereka. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan memahami mereka tanpa dikendalikan oleh mereka. Setiap kali kamu merasakan emosi yang kuat, ambil waktu sejenak dan tanyakan, mengapa aku merasa seperti ini? Memahami akar penyebabnya sangat penting. Pemikiran ini membantu kamu merespon, bukan hanya bereaksi. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar sana. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Filsafat ini bukan tentang mengabaikan emosimu, tapi tidak membiarkan mereka merusak ketenanganmu. Mulailah dengan gangguan kecil sehari-hari, seperti koneksi internet yang lambat atau antrian panjang di kedai kopi. Amati rasa kesalmu, pahami, lalu lepaskan. Secara bertahap, kamu akan membangun kekuatan untuk menerapkan ini pada tantangan yang lebih besar. Ingat, kesadaran diri seperti otot. Semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat pula ia. 2. Bangun ketahanan melalui kesulitan. Hidup itu seperti permainan dodgeball yang tidak bisa diprediksi. Kadang kamu menangkap bola, kadang kamu kena tepat di wajah. Bayangkan tumpahan kopi pagimu, atau tiba-tiba kehujanan. Menyebalkan kan? Tapi bagaimana dengan masalah yang lebih besar? Kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau gagal dalam sesuatu yang kamu perjuangkan habis-habisan. Di saat-saat seperti ini, wajar untuk merasa terpuruk. Tapi bagaimana jika kita mengubah cara pandang? Bagaimana jika kita melihat tantangan ini bukan sebagai lelucon nasib yang kejam, melainkan sebagai pelatih pribadi yang membentuk kekuatan batin kita? Ketahanan bukan tentang menghindari pukulan hidup, melainkan belajar bagaimana menghadapinya. Setiap rintangan yang kamu lewati adalah latihan bagi otot ketahananmu. Ini bukan tentang berpura-pura kuat atau menolak rasa sakit,
tapi menghadapi masalahmu dan berkata, "Kamu tidak akan mengalahkanku." Setiap tantangan, tak peduli seberapa pahit, mengandung pelajaran tersembunyi. Misalnya, jika kamu ditolak untuk pekerjaan, mungkin ini pelajaran tentang ketekunan atau penunjuk jalan ke karier yang lebih cocok denganmu. Masalah hubungan? Mungkin itu pelajaran tentang komunikasi efektif atau penemuan diri. Triknya adalah beralih dari "mengapa ini terjadi padaku" ke "apa yang bisa kupelajari dari ini". Cara berpikir ini tidak hanya membangun ketahanan, tapi juga kebijaksanaan. Seperti yang dikatakan Seneca, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh. Mulailah dengan merenungkan bekas luka pertempuranmu sendiri. Bagaimana kamu berhasil melewati masa-masa sulit? Kekuatan batin apa yang kamu temukan? Persenjatai dirimu dengan wawasan ini untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ketika tantangan baru datang, ingatlah kemenangan-kemenanganmu. Ini bukan sekadar kata-kata penyemangat. Ini adalah catatan keberhasilanmu dalam menghadapi tantangan. Ingat, ketahanan bukanlah hak bawaan lahir, tetapi keahlian yang diasah melalui kesulitan. Dengan menguasai kesadaran diri dan ketahanan, kamu tidak hanya menghadapi badai kehidupan, tapi belajar menavigasinya dengan keanggunan. Ini bukan sekadar teori mewah, melainkan taktik praktis yang bisa kamu mulai gunakan hari ini. Dengan melakukannya, kamu akan berkembang menjadi seseorang yang tidak hanya tetap tenang di tengah krisis, tetapi juga menjadi versi dirimu yang lebih bijaksana dan lebih kuat, siap menghadapi apapun yang akan datang. 3. Memanfaatkan kekuatan perspektif. Hidup seringkali terasa seperti roller coaster, kan? Satu saat kamu di atas, berikutnya kamu di bawah. Di tengah kekacauan ini, mudah sekali terjebak. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa kamu memiliki senjata rahasia? Senjata itu adalah cara pandangmu. Bagaimana kamu melihat apa yang terjadi di sekitarmu dapat mengubah seluruh pengalamanmu. Ingat, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Inilah inti dari stoikisme. Bayangkan, pikiranmu seperti cermin yang memantulkan segala hal, baik, buruk, atau jelek, tanpa harus bereaksi. Cermin hanya menunjukkan apa yang ada di depannya. Begitu juga kamu bisa menjadi seperti cermin. Ketika sesuatu yang membuat stres terjadi, ambil langkah mundur dan lihatlah itu seperti seorang pengamat, tanpa terlibat emosi berlebihan. Detachment ini bukan berarti kamu tidak peduli, melainkan tentang menjaga ketenangan di tengah badai. Setiap hari, kamu dihadapkan pada pilihan. Bagaimana merespons komentar kasar, menghadapi macet, atau menyelesaikan masalah di tempat kerja. Momen-momen ini adalah kesempatanmu untuk mempraktikkan stoikisme. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, atau apa yang dilemparkan kehidupan padamu, tapi kamu bisa mengendalikan reaksimu. Inilah kekuatan sejati yang kamu miliki. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Pilihlah ketenangan daripada kekacauan, pemahaman daripada kemarahan. Mulailah dengan langkah sederhana. Lain kali ketika sesuatu yang kecil mengganggumu, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu, apakah marah layak untuk mengorbankan kedamaianku? Visualisasikan dirimu merespons dengan tenang dan rasional. Dengan latihan, pendekatan ini akan menjadi reaksi alammu, bahkan dalam tantangan yang lebih besar. Ingat, mengubah cara pandang bukan berarti menyangkal perasaanmu, melainkan mengelolanya dengan cara yang membuatmu tetap tenang dan terkendali. Pergeseran perspektif ini adalah alat kuat dalam kotak peralatan stoikmu. Gunakan dengan bijak, dan lihatlah bagaimana duniamu berubah. Bukan karena dunia itu sendiri yang berubah, tapi karena kamu yang berubah. 4. Latih rasa syukur setiap hari. Mari bicara tentang rasa syukur. Melatih rasa syukur bukanlah tentang berpura-pura bahagia di setiap masalah, melainkan tentang menemukan hal-hal kecil yang berjalan dengan baik, bahkan ketika dunia terasa kacau. Pikirkanlah ini, kamu terlambat, dan bus yang kamu tunggu baru saja berlalu. Ya, itu memang menjengkelkan, tapi lihatlah dari sisi lain. Kamu sekarang punya beberapa menit tak terduga untuk menikmati langit terbuka. Tarik napas dalam-dalam dan
nikmatilah momen itu. Atau, mungkin kamu tidak sengaja menodai baju kesayanganmu. Itu memang menyebalkan, tapi siapa tahu. Mungkin ini kesempatan untuk mengeluarkan baju yang lama tak terpakai dari lemari, dan ternyata itu bisa jadi favorit barumu. Triknya adalah, mulailah atau akhiri harimu dengan menemukan 3 hal kecil yang membuatmu bahagia. Entah itu lelucon dengan teman, cara sinar matahari menyinari gedung-gedung di pagi hari, atau nasi goreng yang secara tak terduga enak. Ini bukan tentang mengabaikan tantangan hidup, melainkan tentang menyeimbangkan beban agar kamu tidak hanya terbebani oleh hal-hal buruk. Memang, ketika kamu sedang mengalami hari yang buruk, rasa syukur bisa terasa seperti dongeng yang jauh dari kenyataan. Tapi justru saat itulah rasa syukur bisa menjadi pembeda besar. Terjebak dalam kemacetan? Anggap itu sebagai konser solo di mobilmu. Kewalahan di tempat kerja? Kamu sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat dan tajam. Ingat, apa yang dikatakan Epictetus tentang kebijaksanaan? Orang bijak tidak meratapi apa yang tidak ia miliki, tapi bersyukur atas apa yang ia miliki. 5. Terima perubahan sebagai hal yang pasti. Segala sesuatu berubah, musim, tren, teknologi, orang-orang. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Melawan perubahan seperti mencoba menahan lautan, melelahkan, dan sia-sia. Menerima perubahan di sisi lain adalah sumber kekuatan. Ini berarti kamu mampu beradaptasi, fleksibel, dan tangguh. Bukan berarti kamu harus menyukai setiap perubahan, tapi jangan biarkan rasa takut akan perubahan mengendalikanmu. Saat sesuatu berubah, ambillah waktu untuk menilai situasi. Apa yang baru, apa yang berbeda, apa yang hilang. Kemudian tanyakan pada dirimu bagaimana kamu bisa beradaptasi. Mungkin ini saatnya mempelajari keterampilan baru untuk menghadapi perubahan pekerjaan, atau menemukan cara-cara baru untuk tetap terhubung dalam hubungan jarak jauh. Adaptasi adalah kekuatan supermu di tengah perubahan ini. Penting untuk disadari bahwa meskipun segala sesuatu di sekitarmu berubah, kamu dapat menemukan kestabilan dalam dirimu sendiri. Nilai-nilai inti, tujuan, dan hasratmu adalah jangkar yang bisa menuntunmu dalam lautan perubahan. Ketika segala hal di sekitarmu berubah, kembalilah pada hal-hal yang tetap ini. Mereka akan menjadi panduanmu. Ingat, kamu tidak bisa meramalkan masa depan, tapi kamu bisa mempersiapkannya. Teruslah belajar, teruslah berkembang, teruslah menantang dirimu sendiri. Semakin kamu melakukan ini, semakin siap kamu menghadapi perubahan yang akan datang. 6. Kembangkan belas kasih untuk diri sendiri dan orang lain. Belas kasih adalah tentang pengertian dan kebaikan. Ini berarti memahami bahwa setiap orang, termasuk dirimu sendiri, sedang melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Mudah untuk bersikap keras pada dirimu atau orang lain saat terjadi kesalahan, tapi bagaimana jika, sebagai gantinya, kamu memberikan pengertian? Bagaimana jika kamu memperlakukan dirimu dan orang lain dengan kebaikan yang sama seperti yang akan kamu berikan pada seorang teman baik? Bersikap baik pada dirimu sendiri saat kamu membuat kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda pengertian. Daripada memarahi dirimu sendiri, tanyakanlah, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Perlakukan dirimu dengan belas kasih yang sama seperti yang akan kamu berikan pada orang yang kamu pedulikan. Ingat, bersikap baik pada dirimu sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan perlu. Kamu tidak bisa memberi kepada orang lain dari cangkir yang kosong. Ingat juga, setiap orang yang kamu temui sedang berjuang dengan tantangan yang mungkin tidak kamu ketahui. Ingatlah ini saat berinteraksi dengan orang lain. Kasir yang tampak kasar mungkin sedang menghadapi hari yang berat. Teman yang membatalkan rencana mendadak mungkin merasa kewalahan. Hadapi situasi ini dengan pengertian dan kebaikan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, bersikap toleran pada orang lain dan keras pada dirimu sendiri. 7. Kembangkan momen mindful. Pernahkah kamu sadar betapa seringnya pikiranmu ada di tempat lain? Kamu mungkin sedang bekerja, tapi pikiranmu melayang ke akhir pekan. Atau kamu sedang bersama keluarga, tapi pikiranmu ada di pekerjaan. Ini adalah tantangan umum. Berada di saat ini, benar-benar hadir adalah cara yang kuat untuk mengurangi stres dan hidup lebih stoik.
Mulailah dengan indera yang kamu miliki. Apa yang kamu lihat, dengar, cium, rasakan, dan cicipi saat ini. Keterlibatan dengan indera-indera ini membawa kamu kembali ke saat ini. Cobalah saat kamu makan, berjalan, atau bahkan dalam percakapan. Benar-benar tenggelam dalam pengalaman tersebut. Ketika kamu benar-benar hadir, kekhawatiran dan stres menghilang. Kamu tidak lagi khawatir tentang besok atau menyesali hari kemarin. Kamu hanya ada di sini, di momen ini. Fokus ini membawa kejernihan dan ketenangan. Ini memungkinkanmu menangani situasi dengan kepala dingin dan pikiran yang jernih. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. 8. Cari pertumbuhan bukan kesempurnaan. Kesempurnaan adalah jebakan. Ini adalah standar yang mustahil dan hanya membawa stres dan kekecewaan. Sebaliknya, fokuslah pada pertumbuhan, belajar, berkembang, dan terus maju. Ini bukan berarti kamu tidak berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi kamu melakukannya dengan pemahaman bahwa kesempurnaan bukan tujuannya. Kemajuanlah yang lebih penting. Lihatlah setiap hari sebagai peluang untuk bertumbuh. Mungkin itu mencoba cara baru untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja atau belajar memasak hidangan baru. Pertumbuhan bisa ditemukan dalam tantangan besar maupun kecil. Ini tentang melangkah keluar dari zona nyamanmu dan menghadapi hal-hal yang belum diketahui. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemenangan. Rayakan momen-momen ini. Menyelesaikan tugas yang sulit, ambil waktu untuk menghargai usahamu. Belajar dari kesalahan, itu adalah pertumbuhan, rayakan juga. Perayaan kecil ini membangun pola pikir tentang kemajuan dan ketahanan. Ingat, pertumbuhan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari, cara untuk meningkatkan diri. Ketika kamu merangkul pola pikir ini, kamu akan menemukan bahwa stres dan tekanan berkurang, digantikan oleh rasa pencapaian yang berkelanjutan. 9. Jalin hubungan yang sehat. Manusia adalah makhluk sosial. Hubungan kita dengan orang lain sangat mempengaruhi kesejahteraan kita. Namun, tidak semua hubungan diciptakan sama. Hubungan yang sehat, yang dibangun atas dasar saling menghormati, pengertian, dan dukungan, sangatlah penting. Mereka memberikan kenyamanan di saat stres dan kebahagiaan di saat baik. Fokuslah untuk membangun hubungan yang kuat dan positif. Ini berarti mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, menunjukkan empati dan pengertian. Ini juga berarti menetapkan batasan dan menghormati batasan orang lain. Hubungan yang sehat adalah jalan dua arah. Waspadai hubungan yang beracun, yang menguras energimu, membawa negativitas terus-menerus, atau tidak menghormati batasanmu. Hubungan semacam ini dapat secara signifikan meningkatkan stres dan ketidakbahagiaan. Tidak apa-apa untuk menjaga jarak dari hubungan semacam ini. Kesejahteraanmu harus menjadi prioritas utama. Seperti taman, hubungan membutuhkan perawatan. Cek secara berkala, luangkan waktu berkualitas bersama, dan tunjukkan apresiasi. Ingat, bukan jumlah teman yang penting, melainkan kualitas hubungan tersebut. 10. Terima kesederhanaan dalam hidup. Hidup bisa menjadi rumit, tapi banyak dari kerumitan itu kita ciptakan sendiri. Menerima kesederhanaan berarti fokus pada apa yang benar-benar penting dan melepaskan sisanya. Ini tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Berjalan-jalan di taman, momen tenang dengan buku, percakapan dengan teman. Mulailah dengan membersihkan, bukan hanya ruang fisikmu tetapi juga ruang mentalmu. Kewajiban, kegiatan, atau pikiran apa yang tidak melayanimu. Lepaskan mereka. Fokuslah pada apa yang menambah nilai dalam hidupmu. Penyederhanaan ini mengurangi stres dan membawa kejelasan pada apa yang benar-benar penting. Rutinitas yang sederhana dan konsisten bisa membawa rasa kedamaian dan stabilitas. Tidak perlu kaku, tapi memiliki struktur umum untuk hari-harimu bisa membantu menjaga stres tetap rendah. Ini memastikan hal-hal penting, pekerjaan, istirahat, hubungan, mendapatkan perhatian yang layak. Kesederhanaan adalah tentang menemukan kepuasan dalam saat ini,
Ini adalah pengakuan bahwa kamu tidak perlu lebih banyak untuk bahagia. Kamu hanya perlu menghargai apa yang kamu miliki. Ini bukan berarti kamu berhenti berusaha untuk lebih, tetapi melakukannya dari tempat yang penuh kepuasan, bukan kekurangan. Ketika kamu merangkul kesederhanaan, kamu akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih damai, lebih bahagia, dan secara mengejutkan lebih memuaskan. Sebagai kesimpulan, merangkul stoikisme dapat memberikan panduan berharga untuk menghadapi momen-momen menantang dalam hidupmu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik seperti kesederhanaan, kemandirian, dan mindfulness, kamu dapat membangun rasa tenang, kebijaksanaan, dan kebajikan di tengah stres dan kesulitan. Ingat, ini mungkin membutuhkan waktu dan usaha, tapi stoikisme bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kemajuan terus-menerus menuju kehidupan yang lebih tenang dan memuaskan. Jadi, mengapa tidak mulai hari ini dan bekerja untuk menguasai seni stoikisme dalam situasi stres? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe channel ini jika konten ini bermanfaat bagi hidupmu. Aku akan tinggalkan 2 video di sini yang mungkin kamu tertarik untuk menonton juga. Sampai jumpa lagi. Tetaplah menjadi stoik